Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiwastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ferdi mewakili dari kelompok 2 dan memperkenalkan rekan-rekan kami, yaitu 1. Muhammad Ferdi Kurniawan, yaitu saya sendiri. 2. Ahmad Waisi. 3. Elsida Ardelia. 4. Musyidatul Jazin. 5. Naila Amelia. 6. Nur Amalia. Sebelum memulai presentasi pada malam hari ini, saya mewakili kelompok 2 meminta maaf kepada Ibu Novi Nurdiana selaku Dekan dan Pembimbing Prodi Manajemen atas keterlambatan tugas studi kami. Dalam menentukan sebuah kelayakan bisnis, ada beberapa hal yang saling terkait, yaitu posisi perusahaan, desain, dan operasional. Menurut Budi Harsanto, operasional adalah aktivitas untuk menghasilkan produk, baik itu berupa barang ataupun jasa. Manajemen operasional memiliki pengertian aktivitas manajemen yang menghasilkan nilai dari barang yang dibuat atau jasa yang dilayankan. Ada beberapa masalah yang terkait dengan manajemen operasional. Dulunya istilah manajemen operasional hanya terbatas pada manufaktur. Namun, saat ini meluas kepada jasa. Permasalahan yang sering muncul adalah pada posisi desain dan operasional perusahaan. Posisi perusahaan. Permasalahan posisi perusahaan berkaitan dengan kemampuan usaha dalam menempatkan diri secara tepat di pasar yang akan dituju. Tantangan utama meliputi penentuan segmentasi pasar yang kurang akurat, pemilihan target konsumen yang tidak sesuai dengan kapasitas perusahaan, serta lemahnya diferensi produk atau jasa dibandingkan dengan pesaing. Selain itu, perusahaan juga sering menghadapi permasalahan dalam membangun citra atau brand atau merek dengan keunggulan yang kompetitif, yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Sehingga apa? Sulit untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Analisis posisi perusahaan menjadi penting dalam hal ini guna memastikan bahwa usaha memiliki peluang pasar yang jelas dan mampu bersaing secara strategis. Desain. Permasalahan desain mencakup perencanaan produk, proses produksi, serta tata letak fasilitas usaha. Masalah yang sering muncul adalah desain produk yang kurang sesuai dengan kebutuhan pasar atau preferensi dari konsumen. Penggunaan teknologi yang kurang tepat, serta perencanaan layout yang kurang efisien. Hal ini dapat menyebabkan borosnya waktu, tenaga, dan biaya produksi. Selain itu, desain sistem kerja yang kurang matang juga berpotensi menurunkan produktivitas dan kualitas output. Oleh karena itu, desain yang baik harus mampu mendukung efisiensi, kualitas, dan fleksibilitas usaha. Selanjutnya adalah operasional. Permasalahan operasional berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan usaha sehari-hari, terutama dalam pengelolaan sumber daya manusia, bahan baku, peralatan, dan waktu. Kendala yang sering dihadapi yaitu kurangnya tenaga kerja yang kompeten, sistem pengendalian operasional yang lemah, serta alur kerja yang tidak terkoordinasi dengan baik. Masalah ini dapat menghambat kelancaran proses produksi dan pelayanan, serta meningkatkan risiko keterlambatan dan pemborosan biaya. Oleh sebab itu, analisis operasional diperlukan untuk memastikan usaha dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Proses produksi dan operasi. Pada produksi manufaktur, terdapat masalah yang sangat beragam, namun dapat disaring dan disesuaikan untuk evaluasi kelayakan bisnis. Pengelompokan berdasarkan manajemen operasional, yaitu posisi perusahaan, desain, dan operasional. Selain itu, identifikasi ke bisnis jasa.
Masalah pada bisnis jasa hampir sama dengan masalah bisnis, menekankan kesamaan namun tetap terdapat perbedaan. Pada pengelompokan jasa, menggunakan pengelompokan yang sama untuk jasa adalah inovatif. Meskipun perlu lebih banyak contoh spesifik seperti perencanaan kapasitas di hotel dan pabrik. Selain itu, analisis aspek teknik dan teknologi juga sangat penting dalam studi kelayakan bisnis. Analisis ini membantu menilai apakah rencana bisnis yang akan dijalankan layak untuk diteruskan atau tidak, sehingga keputusan yang diambil lebih tepat dan efisien. Teknik dan teknologi. Tahapan untuk dapat menganalisis sebuah kelayakan bisnis dimulai dari penelitian strategi produksi, pemilihan dan perencanaan sebuah produk atau jasa, hingga perencanaan kualitas. Riset dibutuhkan dalam hal ini sebelum memilih strategi sebuah produk dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan minat pasar. Riset pasar, jenis atau varian, membuat alternatif atau opsi berbagai produk dengan jenis atau varian yang berbeda, mulai dari ide, desain, prototipe, hingga implementasi. Riset pasar adalah sebuah proses menganalisis potensi pemasaran dari produk atau layanan baru di mana analisis dilakukan secara terstruktur. Bagi perusahaan, riset pemasaran akan bisa sangat membantu di dalam menganalisis pasar yang bisa dikatakan menjadi makin majemuk dan kompleks. Rencana kualitas. Penentuan kualitas sering kita dengar istilah ada harga ada rupa, di mana harga menentukan kualitas buah barang atau jasa. Yang kita gunakan rencana kualitas adalah bagian yang tak terpisah dari riset pasar. Pada umumnya, harga yang tinggi menawarkan produk atau jasa memiliki kualitas yang tinggi pula. Sebaliknya, harga yang rendah menawarkan kualitas ala kadarnya. Oke teman-teman, lanjut ke kapasitas produksi. Proses menentukan sumber daya atau input atau tingkat kapasitas yang dibutuhkan oleh operasi, manufacturing untuk memenuhi jadwal produksi, membandingkan kebutuhan produksi dan kapasitas yang tersedia, dan menyesuaikan tingkat kapasitas dan jadwal produksi. Di sini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah letak pabrik. Pemilihan lokasi, perusahaan manufaktur, faktor utama meliputi kedekatan dengan pasar, bahan baku, tenaga kerja, sumber daya pendukung, transportasi, lingkungan masyarakat, dan regulasi pemerintah. Pada perusahaan jasa, penekanan diberikan pada aksesibilitas konsumen, ketersediaan lahan, kenyamanan, serta izin lokasi usaha. Poin kedua adalah tata letak atau layout. Pemilihan layout bertujuan agar proses produksi berjalan efisien, aman, dan ekonomis. Dalam industri manufaktur, layout dibedakan untuk pabrik, kantor, dan gudang dengan mempertimbangkan arus material, fleksibilitas, dan keselamatan kerja. Poin ketiga dan terakhir adalah jumlah produksi. Proses strategis, serangkaian aktivitas untuk merancang strategi, produksi barang atau jasa. Jumlah produksi disesuaikan dengan jumlah permintaan dan kebutuhan pasar. Manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mengatur dan mengelola setiap kebutuhan barang, baik barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi, agar selalu bersedia baik dalam kondisi pasar yang stabil dan berfluktuasi. Manajemen persediaan dibedakan menjadi permintaan independen dan independen, serta mencakup 4 elemen utama: penentuan jumlah order, safety stock, inventory system, dan MRP. Untuk pengawasan kualitas, trilogi manajemen, perencanaan kualitas, menyesuaikan produk dengan kebutuhan konsumen, pengendalian kualitas, evaluasi dan tindakan korektif, perbaikan kualitas, peningkatan berkelanjutan. Pendekatan ini menggambarkan bahwa kualitas merupakan hasil sinergi antara perencanaan yang matang dan proses operasional yang terkontrol. Perencanaan aspek manajemen.
Metode perencanaan bisnis terdiri dari pendekatan-pendekatan, yaitu top down, bottom up, campuran hingga kelompok terbagi menjadi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan dalam memulai sebuah perencanaan bisnis, yakni seperti Gantt chart, PERT, NWP, PTK, PIP, dan APP. Anggaran memiliki peran penting dalam penyusunan budgeting dan dalam pengendalian suatu bisnis, meliputi sistem tradisional, hasil karya, PPBS, dan ZBB. Pengorganisasian organizing. Pengertian organisasi menurut Mondi dan Primiox 1995, organisasi adalah kerjasama dua orang atau lebih secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, pengorganisasian adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan pembagian tugas. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada satu bentuk struktur organisasi yang cocok untuk semua, karena setiap organisasi memiliki karakteristik yang unik. Pengorganisasian memudahkan seorang manajer dalam mengawasi pembagian tugas yang telah dibagi, mulai dari tugas apa yang akan dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, bagaimana tugas dikelompokkan, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Fungsi organisasi. Fungsi organisasi proses menggerakkan orang-orang agar mau dan mampu bekerja sesuai rencana dan struktur yang telah ditetapkan. Fungsi ini sering disebut sebagai fungsi penggerak dalam manajemen. Actuating berfokus pada bagaimana pimpinan mampu menginspirasi, mengarahkan, dan menjaga semangat kerja agar seluruh anggota organisasi bergerak menuju tujuan yang sama. Fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian merupakan tahap terakhir dalam manajemen, berperan memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana serta melakukan tindakan korektif jika terdapat penyimpangan. Fungsi controlling tidak hanya untuk menemukan kesalahan, tetapi juga memperbaiki proses agar organisasi dapat berkembang secara efisien dan berkelanjutan. Sebelum presentasi diakhiri, kami kelompok 2 ingin menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman selama kami berpresentasi. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.